Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu subuh dan asar menjadi waktu bagi para malaikat penjaga siang dan malam untuk berganti tugas. Orang yang memelihara sholat pada dua waktu ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Peristiwa ini bersandar pada sebuah riwayat yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana diterangkan Sa'id bin Ali bin Waf al-Qatani dalam kitab Salatul Mu'min. Rasulullah SAW bersabda, malaikat yang bertugas di malam hari dan yang bertugas di siang hari datang bergantian kepada kalian. Mereka berkumpul pada waktu dikerjakannya sholat subuh dan sholat asar. Malaikat yang semula berada pada kalian lalu naik ke langit dan selanjutnya Rabb mereka menanyai mereka, sementara Dia lebih mengetahui keadaan mereka, para hambanya. Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka sedang mereka tengah mengerjakan sholat, dan kami mendatangi mereka sedang mereka juga tengah mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam An-Nawawi, arti datang bergantian dari hadis tersebut adalah datang satu kelompok setelah kelompok lainnya mundur. Sebagaimana datangnya pasukan tentara ke sebuah daerah yang rawan penyerangan musuh, lalu digantikan oleh pasukan lainnya, sehingga berpisahnya malaikat dari mereka pada waktu mereka mengerjakan ibadah, dan berkumpulnya malaikat pada saat mereka mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT, menjadikan malaikat sebagai saksi bagi mereka terhadap kebajikan yang mereka kerjakan. Jelas Imam An-Nawawi dalam Syarh Nawawi ala Sahih Muslim. Para malaikat yang dimaksud dalam hadis ini sebagaimana pendapat mayoritas ulama adalah mereka yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan manusia. Disebutkan dalam riwayat Muslim yang lain, Rasulullah SAW berpesan agar umatnya mengerjakan sholat secara berjamaah pada waktu berkumpulnya malaikat tersebut. Hadis ini bersumber dari Jarir bin Abdullah yang berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW pada malam bulan purnama. Lalu beliau mengarahkan pandangannya ke arah bulan dan bersabda, sungguh, kelak di akhirat kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam ini. Masing-masing dari kalian akan dapat dengan mudah melihatnya. Oleh karena itu, sekiranya kalian mampu untuk tidak ketinggalan mengerjakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya secara berjamaah, hendaklah kalian mengerjakannya. Selanjutnya, Jarir membaca firman Allah SWT dalam surat Kahf ayat 39, dan bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu, dirikanlah sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Sholat subuh dan sholat asar dikerjakan berjamaah mempunyai keutamaan yang besar. Hal ini bersandar dari hadis Abu Bakar bin Umarah bin Rubaibah yang diterima dari bapaknya, bahwa bapaknya Umarah berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sekali-kali kalian tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya secara berjamaah. Maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan ini juga disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat pada dua waktu dingin secara berjamaah, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, orang yang meninggalkan sholat asar akan mendapatkan peringatan keras, yakni dihapusnya amal kebaikan. Disebutkan dalam hadis Buraidah,
bahwasanya ia pernah berkata kepada para sahabatnya pada suatu siang hari yang mendung, "Segeralah kalian mengerjakan sholat asar, sebab Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka hapuslah amal kebaikannya." Demikian penjelasan waktu subuh dan asar beserta keutamaannya. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah, supaya kita selalu mendapatkan keutamaan-keutamaannya dan mendapatkan amal baik yang dicatat oleh malaikat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.